Sampai di sini kita masih bingung. Bagaimana mungkin dua pribadi yang berbeda, manusia dan Tuhan. Yang manusianya mati, yang Tuhannya tidak. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam kajian Suara Kebenaran. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Pastinya kita semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Kali ini saya ingin menanggapi percakapan yang dilakukan oleh dua orang. Yang satu itu sama sekali tidak memahami tentang isi Alkitab, tidak memahami konsep-konsep di dalam Alkitab, tidak memahami sejarah dan bahasa yang dicatat, yang digunakan oleh Alkitab. Kalaupun dia mengerti, dia hanya akan berusaha untuk memahami hal-hal yang sifatnya salah, karena memang tujuan dia adalah untuk menyerang Alkitab, yaitu Donditan. Berhadapan dengan seorang yang belum banyak memahami tentang Alkitab, tentang isi Alkitab, sejarah di dalamnya, pengertian-pengertian, konsep-konsep, dan juga belum memiliki prinsip yang teguh dalam hidupnya, sehingga ketika dia dialog, berdebat, dia mengalami kekalahan, yaitu lunggah tambunan. Ya, itu yang terjadi ya. Memang teman-teman, kalau kita berdebat atau dialog dengan siapapun ya, dengan lawan keyakinan kita, lawan keyakinan, lawan prinsip kita, kalau kita tidak begitu menguasai tentang isi Alkitab, belum begitu menguasai, sebaiknya jangan diladeni, karena kita belum banyak memahami. Kita harus belajar lebih banyak lagi. Jangan gegayaan lah kita coba-coba meladeni, kita sendiri belum banyak memahami tentang apa yang kita pahami itu harusnya. Dalam hal ini Alkitab. Sehingga akan membuat kita sendiri malu. Harus banyak belajar. Kemudian dalam hal berdialog itu, kalau kita sudah meyakini satu kebenaran, meyakini bahwa itu sebuah kebenaran, mau diukur dari sudut pandang manapun, dari sudut pandang sejarah, dari sudut pandang teologis, dari sudut pandang bahasa, budaya, dan sebagainya, kalau kita yakin dan kita memiliki dukungan-dukungan pemahaman, pengetahuan tentang sejarah, bahasa, dan sebagainya, dan kita sudah yakin, kita jangan menyerah. Artinya kita harus memegang prinsip kita dan tetap meyakini apa yang kita ketahui. Kalau orang itu tidak mau menerimanya, sudah gitu ya, kita sudah menjelaskan kepada dia. Karena kalau bicara tentang dialog atau debat, maksudnya memang debat itu tidak akan ada yang menang dan kalah, karena dua orang ini pasti akan memiliki prinsip masing-masing dan berusaha untuk mempertahankan prinsip masing-masing. Yang ini mengatakan ini benar, yang ini mengatakan ini benar. Sama-sama dalam tanda petik memiliki rujukan sejarah dan pemahaman mereka masing-masing. Nah, jadi punya prinsip aja. Kalau saya sudah yakin dengan apa yang saya ketahui, tentunya dengan landasan-landasan tadi, ya sudah. Nah, kali ini kita ingin mendengarkan ada dua hal yang ingin saya tanggapi berkaitan dengan percakapan antara Lungga dan Dondi. Kita akan dengarkan dulu percakapan pertama yang dilakukan oleh kedua orang ini. Pantesan aja ya, si Dokter Sani Umunir sama gua, lu debat lu jangan mimpi-mimpi terus, harus kayak begini ternyata. Iya, jadi gini, maksud saya gini Bang, kalau keyakinan pribadi Bang Luga, itu urusan Bang Luga, saya nggak ngurusin. Bang Luga mau ngaku nabi, mau ngaku Tuhan, mau ngaku murid Yesus, terserah. Tapi ini semua adalah teks yang bisa dipelajari. Kalau kita Wahyu, Yesus King of King, Lord of Lord, nanti kita bisa buka. Tapi gini, saya mundur dikit dulu ya. Kodek dulu ini ya, Markus 16 ayat 9 sampai 20 di sini nggak ada ya Bang ya. Ya. Pertanyaan saya Bang, kalau di dalam sebuah kitab ada ayat yang tidak asli atau palsu, menurut Bang Luga ini kitab suci bukan? Oh, bukan dong. Bukan kitab suci. Iya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Kalau kita berdebat atau dialog dengan orang, dengan lawan debat kita yang berbeda keyakinan, kita pastikan dulu bahwa kemampuan kita itu sampai di situ atau tidak. Jangan datang orang yang sedang menjadi lawan kita sudah mempersiapkan amunisi yang luar biasa, yang banyak, sehingga kita kalah.
Padahal amunisi juga dan senjata yang digunakan oleh orang itu adalah senjata yang palsu. Kita udah takut gini, kelihatannya asli padahal palsu. Apalagi berdebat dengan seorang Don Ditan. Dia tidak mau goyah dengan prinsip dia, tidak mau goyah dengan apa yang dia sudah yakini. Walaupun salah, karena kurang literatur, bukan kurang, tidak ada literatur, kemudian tidak mengerti tentang sejarah, tentang budaya, tentang bahasa dan sebagainya, sehingga dan memang dia juga punya tujuan ingin menjatuhkan Alkitab. Sehingga dia punya prinsip yang kuat, pokoknya begitu. Akhirnya Lungga, ya saya mengatakan keok lah, Lungganya kalah. Oh iya ya, bukan Alkitab gitu. Apa yang menjadi persoalannya? Dia mempersoalkan tentang Markus 16 ayat 9 sampai 20. Ya, Markus 16 ayat 9 sampai 20. Memang di dalam sejarah panjang teologi, ya sampai hari ini, memang masih ada beberapa orang yang memperdebatkan ayat ini. Ada yang mengatakan mungkin ini bukan bagian dari tulisan Markus, bukan bagian dari tulisan atau bukan bagian dari catatan firman Tuhan, sebuah kata-kata yang disisipkan di dalamnya, sehingga ini menjadi problem sampai hari ini. Makanya Dondi berkata, kalau ada satu ayat di dalam kitab suci yang disisipkan, yang bukan ayat, apakah kitab suci itu adalah kitab suci yang masih asli? Ya tentunya palsu dong, kan, menurut asumsi dan pemikiran dia. Nah pertanyaannya begini, apakah Markus 16 ayat 9 sampai 20 ini adalah ayat sisipan dan palsu? Nah harus dipelajari tentang berbagai macam sejarah dan apa yang menjadi sejarah panjang dari penulisan Alkitab. Nah di dalam catatan ini kalau kita lihat ya teman-teman, ada beberapa hal yang menjadi dukungan bahwa Markus pasal yang ke-16 ayat 9 sampai 20 ini adalah bagian dari catatan Markus itu sendiri dan diakui oleh bapak-bapak gereja dan sudah menjadi bagian dari kanonisasi Alkitab. Didukung oleh yang pertama Konsili Trente. Di situ ditulis bahwa Markus 16 ayat 9 sampai 20 ini adalah bagian dari tulisan Markus. Jadi bukan tulisan orang lain yang disengaja masukkan ke dalam catatan Injil Markus. Itu sudah dibahas di dalam Konsili Trente. Sudah dibahas. Ratusan tahun yang lalu mereka sudah membahas bagian itu. Kemudian yang kedua didukung oleh Pontifical Biblical Commission. Ya, dalam jawaban diberikan itu pada tanggal 26 Juni tahun 1912. Atas pertanyaan tentang apakah Markus 16 ayat 9 sampai 20 ini tidak ditulis oleh Markus, itu sudah dijawab bahwa itu adalah otentik dari kitab Markus yang dikarang oleh Markus itu sendiri. Otentik kitab Markus sudah dijawab dan dipertanggungjawabkan berdasarkan teologi dan sejarah penulisan kitab Markus. Kemudian ada beberapa dukungan yang lain. Cuman memang yang menjadi persoalannya adalah mereka mengatakan bahwa ini tidak ada di dalam kodek atau tidak ada di dalam manuskrip Vatikanus dan manuskrip Sinaiticus. Sehingga karena tidak ada dalam dua kodek ini, kodek Vatikanus dan kodek Sinaiticus, sehingga mereka mengatakan bahwa Markus 16 ayat 9 sampai 20 itu palsu. Nah, harus kita melihat satu sejarah bahwa jauh sebelum ada kodek itu, sebelum ada manuskrip itu, kita harus tahu bahwa bapak-bapak gereja telah mengakui isi daripada Markus 16 ayat 9 sampai 20. Misalkan adalah Papias, Justin Irenaeus, Tatian, Epipanius, Chrysostomus, kemudian Ambrosius, Agustinus. Dalam tulisan-tulisan mereka mengutip bahwa Markus 16 ayat 9 sampai 20 itu adalah bagian dari firman Tuhan dan bukan sekedar tulisan yang dimasukkan di dalamnya, tapi itu adalah catatan yang dicatat oleh Markus itu sendiri. Sehingga tidak bisa
kita menggunakan sejarah yang dimaksudkan oleh Don Ditan itu tadi tidak ada di dalam kodek, tidak ada di dalam manuskrip Vatikanus itu, sehingga itu tidak diakui sebagai sebuah kebenaran. Markus ini sudah digunakan oleh bapak-bapak gereja jauh-jauh sebelumnya. Artinya memang mendukung bahwa Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20 ini adalah bagian dari firman Tuhan. Kemudian kita bisa melihat dari tulisan panjang atau penggalan kata yang digunakan di dalam Injil Markus itu sendiri. Nah, kita lihat ya di dalam Markus itu, Markus pasal yang ke-16. Markus 16 ayat yang ke-9. Nah, kalau misalkan ayat 9 sampai ayat yang ke-20 ini bukan bagian dari firman Tuhan yang dimaksudkan oleh mereka, berarti berhentinya pada ayat yang ke-8. Nah, kita akan lihat ayat yang ke-8 dikatakan begini. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena mereka takut. Nah, bagian dari ayat yang ke-8 ini dalam sejarah itu bukan kunci daripada Injil Markus 16. Karena betapa kontrasnya, betapa kontradiksinya, Markus pasal 16 ayat 8 ini justru diakhiri dengan ketakutan. Ketakutan orang-orang. Padahal Injil Markus ini berbicara tentang, dan bahkan Injil-Injil yang lain itu banyak memuat tentang hal-hal orang-orang yang berani memberitakan Injil. Nah, kalau kita lihat ayat yang ke-20 justru berbanding beda. Ayat 20 dikatakan begini, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai mereka. Nah, ini sangat klop, sangat cocok dengan ayat-ayat yang lain. Dan tulisan daripada Markus 16 ayat yang ke-20 ini itu didukung oleh beberapa tulisan yang memiliki hubungan antara ayat-ayat lain dengan ayat ini. Nah, makanya saya bilang kita itu kalau belajar Alkitab tidak bisa melihat atau mempelajari hanya satu bagian ayat. Kita akan tersesat di dalamnya. Ketika kita membaca satu ayat firman Tuhan di dalam Alkitab, kita harus melihat konteks yang lain. Karena konteks yang satu dengan konteks yang lain itu memiliki hubungan yang erat. Itulah Alkitab. Tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Jadi kalau kita keberatan dengan Markus ini, 16 ayat 9 sampai 20, mereka mengatakan atau Don Ditan mengatakan itu adalah ayat sisipan, itu adalah sesuatu kekeliruan yang dilakukan oleh Don Ditan. Nah, sebetulnya begini, saya sudah pernah mendengar bahasan Don Ditan. Beberapa kali dia keberatan dengan Markus ini, dia mengatakan ini sisipan. Dia melihat dari catatan samping Alkitab, kitab sucinya orang Katolik, atau Alkitab yang biasa dipakai oleh orang Katolik. Di catatan sampingnya itu ditulis sejarah tentang penyisipan Markus ini. Nah, sebetulnya kalau dibaca secara keseluruhan di dalam catatan samping itu, sebetulnya di situ dijelaskan bahwa itu sudah diakui oleh bapak-bapak gereja. Karena itu orang Katolik tidak menyangga atau tidak menyangkal bahwa Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20 ini adalah bagian dari Alkitab. Mereka hanya ingin menjelaskan bahwa bagian ini pernah ditolak oleh orang. Tapi di dalam keputusan bapak-bapak gereja dan di dalam konsili yang ada, dalam pengkanonisasian Alkitab, itu sudah dipastikan berdasarkan sejarah dan catatan itu adalah bagian dari Alkitab, bagian dari firman Tuhan yang dicatat oleh Markus itu sendiri. Kita akan lihat bagian yang kedua yang menjadi keberatan daripada Don Ditan dan kebingungan daripada Lunggah Tambunan. Mari kita lihat videonya. Nggak bisa firman kita dijadiin orang. Ya, terus pada waktu Yesus di atas kayu salib, itu Bapak juga mati. Apanya? Bapaknya. Bapak merasakan. Mati juga Bapak. Bapak kalau mati, yang mati itu kan cuma daging. Badan nggak bisa, roh nggak bisa mati. Oh. Firman nggak bisa mati. Bapak pun nggak bisa mati. Jadi tubuhnya Yesus ya. itu ilahi nggak? Tubuhnya Yesus ya. Ilahi nggak? Ya karena Tuhan sudah memakai badannya, ya
gimana ya? Badan itu Sulit. enggak gini loh. Rumahnya Luga bukan. Ya itu rumahnya doang gitu loh. Ilahi nggak tubuhnya Yesus? Yang ilahi itu adalah, yang Tuhan itu, yang pencipta itu adalah firman dan roh itu. Iya. Pertanyaan saya, tubuhnya Yesus ilahi nggak? Tubuhnya Yesus. Divine nggak? Tubuhnya Yesus. Saya kasihan dengan Lungga ini karena dia sebetulnya dia sudah cukup mampu untuk menjawab, dan walaupun memang masih panjang, dia baru bagian awal, tapi memang sebetulnya sudah agak benar ya, sudah mulai menuju pada kebenaran yang dijelaskan oleh Lungga. Tapi karena dicecar terus oleh Dondi, tubuhnya Yesus itu ilahi atau bukan, sampai Lungga bingung. Tubuh Yesus, dia udah menjelaskan tadi. Ya kan dia bilang yang mati itu Tuhan atau manusia. Lalu dia mengatakan yang mati itu manusianya. Dia kasih gambaran tentang rumah ya. Manusianya yang mati. Yang kekal itu adalah rohnya dan keilahian Tuhan itu. Lalu dia jawab lagi, dia tanya lagi si Dondi ini, tubuhnya Yesus itu ilahi atau bukan? Lungga sudah tidak mampu menjawab. Nah, pertanyaannya begini, apa yang dimaksudkan oleh Dondi sebetulnya? Dia mau bertanya tentang apakah tubuh Yesus itu ilahi. Saya tahu maksud dia. Kalau ilahi kenapa mati? Kan begitu. Kalau ilahi kenapa mati? Nah, ini yang saya katakan. Untuk memahami tentang konsep kemanusiaan Yesus dan ketuhanan Yesus, itu memang tidak bisa menggunakan logika kita. Ada dua hal yang selalu tidak akan selalu umum yang dipakai oleh orang, walaupun banyak ya, yang tidak akan mungkin bisa dipikir oleh logika manusia tentang Yesus. Yang pertama, Tuhan menjadi manusia. Bagaimana mungkin Tuhan bisa menjadi manusia? Ya kan? Kok Tuhan jadi manusia? Logikanya nggak nyambung. Sulit untuk dipikirkan kok Tuhan jadi manusia. Kemudian kedua, Tuhan jadi manusia tapi tetap diakui jadi Tuhan. Ya kan? Tapi mati. Nah, Tuhan jadi manusia. Tapi dalam kemanusiaan itu kita meyakini dia Tuhan. Lalu dalam keyakinan kita sebagai Tuhan, dia mati. Nah, ini yang jadi masalahnya. Dondi berusaha ingin menjebak Lungga dengan pertanyaan apakah tubuh yang dipakai oleh Yesus itu adalah ilahi? Kalau ilahi, kenapa dia mati? Nah, ini yang perlu kita jelaskan. Dan sekali lagi saya katakan, kalau kita menjelaskan berdasarkan kemampuan logika kita, tidak mungkin dimengerti dan dipahami oleh orang. Maka itu Alkitab banyak mengajarkan bahwa kalau kita belajar tentang Alkitab, tentang firman Tuhan, tentang entitas Yesus, keberadaan Yesus sebagai manusia dan sebagai Tuhan, yang pertama itu adalah pikiran kita ini harus dikosongkan dulu. Pikiran kita ini harus dibersihkan, dikosongkan. Karena pasti akan bertolak belakang dengan logika manusia tentang ketuhanan Yesus. Tapi saya akan berusaha untuk menjelaskan kepada kita. Walaupun saya tahu bahwa orang-orang yang semacam Donditan tidak akan mungkin mampu memahaminya. Yesus datang ke dalam dunia seperti yang dicatat di dalam surat Filipi. Di dalam surat Filipi pasal yang ke-2 ayat 6-8 dikatakan begini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Garis bawahi, menjadi sama dengan manusia. Bukan menjadi manusia seperti kita ya, tapi mengambil rupa menjadi sama dengan manusia. Itulah keunikan tubuh Yesus. Tubuh manusia tapi tidak mengandung dosa. Lanjutkan bacakan ayatnya. Menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nah, dia menjadi sama dengan manusia, itu bukan berarti dia manusia seperti kita. Tubuhnya manusia. Tapi sifat dia adalah sifat ilahi. Sehingga dia tidak berbuat dosa, tidak melakukan dosa, tidak punya keinginan untuk melakukan dosa.
Itulah uniknya dia. Makanya dia menggunakan tubuh manusia tapi sifatnya ilahi. Jadi kalau ditanya apakah tubuh yang digunakan Yesus ilahi? Ilahi. Karena dia tidak melakukan dosa. Nah, apa yang menunjukkan, membuktikan bahwa dia manusia? Sifat yang lain, misalkan dia makan. Ya kan? Dia makan, dia merasa lapar, dia makan. Dia tidur karena dia merasakan kelelahan. Dia merasakan sakit. Bahkan ketika dia disalib, dia mati. Itulah tubuh manusia. Tapi dia tidak tercemar oleh dosa. Sehingga dia tubuh ilahi. Lalu pertanyaan berikut, kalau dia tubuh ilahi, kenapa dia mati di kayu salib? Nah, kita harus kembali kepada rencana awal Allah. Yesus datang ke dalam dunia, memang tujuannya untuk menebus kita dari dosa dengan cara mati. Jadi kematian Yesus itu bukan karena dia mati karena selayaknya kita manusia, mati karena dosa. Kita ini mati ini karena manusia memang terbatas, harus mati. Tapi kematian Yesus itu bukan karena menunjukkan keterbatasan dia. Kematian Yesus itu adalah kematian yang diprogramkan, direncanakan. Dia harus mati untuk menebus kita dari dosa. Jadi kematian Yesus itu tidak menunjukkan sifat kelemahan dia, ketidakilahian dia. Dia ilahi walaupun dia mati. Lalu Tuhannya mati dong, Bapaknya mati dong. Allahnya mati dong. Kalau dia menggunakan tubuh ilahi lalu dia mati, berarti mati dong ketuhanannya. Itulah kedahsyatannya Tuhan. Dalam keadaan sebagai manusia dia mati. Walaupun tubuh itu ilahi. Walaupun dikatakan oleh Alkitab dia yang tidak berdosa dijadikan dosa supaya kita yang berdosa tidak berdosa lagi. Tapi sesungguhnya tubuh dia itu suci. Hanya dia menanggung dosa manusia. Dia memikul beban kita itu dosa manusia. Tapi tubuh dia itu suci. Lalu kematian dia supaya kita tidak mati. Dia harus mati di dalamnya. Dia harus mengalami kematian. Nah, dalam keilahian Yesus sebagai Tuhan, ya nggak mati. Ketuhanan dia ilahi dan kekal untuk selama-lamanya. Tidak mungkin mengalami kematian karena dia Tuhan. Sampai di sini kita masih bingung. Bagaimana mungkin dua pribadi yang berbeda, manusia dan Tuhan. Yang manusianya mati, yang Tuhannya tidak. Bagaimana mungkin? Itulah Tuhan. Hanya dia yang bisa melakukannya. Kalau kita manusia bisa melakukan apa yang dilakukan Yesus, kita nggak butuh Tuhan. Kalau kita mau sedikit menurunkan ego kita dan berpikir tentang kedahsyatan Tuhan, itulah kehebatannya Tuhan. Dia mampu hadir dalam satu pribadi Yesus yang satu secara manusia bisa mati, tetapi dalam keilahian Allah, dalam keilahian Tuhan, dia tidak mengalami kematian. Jadi sebetulnya ada benarnya Lungga menjawab, yang mati itu manusianya bukan Tuhan, tubuhnya manusia. Tapi karena dicecar terus oleh Dondi, tubuhnya ilahi atau bukan? Tubuhnya ilahi atau bukan? Ya kan? Karena kalau dia bilang tubuhnya ilahi, lah kalau ilahi kenapa mati? Nah itu. Penjelasannya secara konsep teologi, kematian Yesus tidak ada kaitan dengan tubuh ilahi atau bukan tubuh ilahi. Kematian Yesus karena ini adalah bagian dari rencana besar Allah untuk menyelamatkan kita manusia dari dosa. Yesus sebagai Tuhan mati? Tidak. Yesus sebagai manusia mati? Iya, dia mati sebagai manusia. Sebagai Tuhan dia tidak mati, tidak mengalami kematian. Karena itu kehebatan Tuhan dalam hidup kita. Mudah-mudahan bagian ini bisa menjawab pertanyaan kita dan kebingungan kita seperti kebingungan Lungga dan ketidaktahuan Donditan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video ini. Kita akan berjumpa kembali nanti pada video berikutnya. Tolong jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman dapat menerima video-video dari saya berikutnya. Kita jumpa kembali pada video berikutnya. God bless you.